Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa PSPA UII? Sehat? Bismillah ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang cara membuat kuesioner, salah satu instrumen yang nanti akan kalian pakai untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat dan juga cara menganalisis data dengan menggunakan SPSS. Jadi tolong disiapkan juga di laptopnya masing-masing software SPSS dan contoh olahan data yang sudah saya berikan, datasheet yang sudah saya berikan. Ya, kita mulai. Untuk sesi pertama kita akan bicara tentang cara membuat instrumen survei yang sering kita sebut kuesioner ya, dari kata kuesioner. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan adalah kuesioner ya. Jadi harus ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan tergantung kepada targetnya siapa yang ditanya, apakah tenaga kesehatan atau para profesional atau kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi atau kelompok masyarakat berpendidikan rendah atau anak sekolah atau anak SD ya yang usianya di bawah 12 tahun dan sebagainya. Itu sangat tergantung pada target kita, target sasaran kita. Jadi ada 5 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, types of question, tipe pertanyaannya. Yang kedua, question content atau isi pertanyaannya. Kemudian response format atau pilihan jawaban respondennya mau dibuat seperti apa. Yang keempat, question wording atau kata-kata yang harus dibuat ya, kalimat yang harus disusun supaya tidak menimbulkan bias. Kemudian question placement, urutan atau sequence pertanyaan-pertanyaannya supaya tidak membingungkan responden ketika dia akan mengisi. Oke, kita mulai dari hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tipe pertanyaan atau types of question. Dichotomous question itu adalah jenis pertanyaan yang paling sederhana yang bisa kita tanyakan kepada responden, yaitu hanya ada 2, dichotomous ya, yaitu pilihan jawabannya bisa ya, tidak, benar, salah, atau kalau jenis kelamin pilihannya laki dan perempuan begitu. Kemudian kalau kita mau yang lebih rumit ya, pilihan jawabannya ya, based on level of measurement. Jadi ada jenis Likert scale ya, skala Likert. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini dengan berbagai level itu untuk mengukur sikap ya. Tadi kalau dikotomus, benar salah, untuk mengukur pengetahuan atau fakta ya. Likert scale seperti yang kita mungkin pernah dengar ya, atau kalian mungkin pernah menggunakan untuk skripsi ya, yaitu pilihan jawabannya bisa 4 atau 5 skala, yaitu mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kemudian semantik diferensial, contohnya kita memberi makna sebenarnya di setiap pilihan jawaban. Contohnya apakah bagaimana kesiapan universitas menghadapi pandemi COVID-19 gitu ya. Kita bisa membuat sangat siap menjadi atau sangat tidak siap gitu ya. Atau keterbukaan informasi terhadap informasi tentang COVID-19 gitu ya. Sangat terbuka, tidak terbuka gitu ya. Kemudian Goodman scale, skalanya berupa angka misalnya 7 atau 9 atau 10 skala. Misalnya visual analog scale, kalau kita menanyakan tingkat nyeri responden atau tingkat kebahagiaan responden, suruh mengisi 0 sampai 1 sampai 10 misalnya. Nah, itu Goodman scale. Kemudian filter, pertanyaan kontingensi atau filter. Jadi misalnya ya, ada pertanyaan tentang apakah Anda akan memvaksin
anak Anda gitu ya. Jawabannya ya atau tidak. Kemudian ada pertanyaan lanjutan. Jika Anda menjawab tidak, berikan alasannya mengapa Anda tidak memberikan vaksin, gitu ya. Seperti itu yang dimaksud kontingensi. Kemudian tentang isi ya, isi questionnya sendiri ini hal yang paling penting ya. Ketika mau membuat kuesioner, pastikan bahwa kita akan membuat pertanyaan yang memang diperlukan, memang akan kita olah, memang mengukur apa yang kita ukur. Jadi harus disesuaikan dengan tujuannya. Jadi jangan sekedar membuat pertanyaan yang banyak supaya nanti saya bisa membuangnya kalau nggak kepakai gitu ya. Jadi question content ini berkaitan dengan validitas konten. Apakah pertanyaan yang kita susun itu mengukur apa yang kita ukur. Jadi apakah pertanyaan itu memang necessary, memang diperlukan, perlu ditanyakan gitu ya. Kemudian butuh berapa pertanyaan untuk setiap aspek gitu ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Misalnya untuk pertanyaan pengetahuan 5 atau 10 cukup ya. Jangan sampai kita buat pertanyaan 50 gitu ya, sehingga respondennya sampai bosan mengisinya gitu ya. Kemudian apakah responden sudah mengetahui informasi itu gitu ya. Misalnya pertanyaan tentang antibiotik, apakah dia sendiri mengerti tentang antibiotik. Nah, kita bisa misalnya memberikan informasi sedikit tentang antibiotik adalah apa-apa-apa, sehingga memberikan gambaran awal buat responden kita. Kemudian apakah pertanyaan itu cukup spesifik ya, cukup menggambarkan informasi secara mendetail yang kita tanyakan gitu ya. Apakah kebalikannya ini, apakah pertanyaan cukup kita buat general gitu ya, seperti itu ya. Apakah pertanyaan itu bisa menimbulkan multitafsir enggak, bias atau enggak. Nah ya, itu misalnya gini, COVID-19 bisa ditularkan melalui kondisi orang yang flu, batuk, dan sesak nafas gitu ya. Itu ketiga-tiganya benar atau duanya atau salah satunya. Nah, ini bisa menimbulkan multitafsir. Kemudian apakah responden menjawab dengan benar? Nah, ini kita harus pastikan kejujuran responden itu mestinya tergambar dari jawaban dia gitu ya. Jadi kita bisa membuat pertanyaan yang ada satu atau dua yang bisa meng-cross check jawaban terhadap pertanyaan lainnya gitu ya. Jadi bisa dibuat misalnya pertanyaan bentuk yang satunya pertanyaan positif, satunya pertanyaan negatif untuk satu hal yang sama gitu ya. Itu kira-kira general rule-nya. Kemudian respon format ya. Bentuknya boleh terstruktur atau tidak terstruktur ya, tergantung kita mau targetnya siapa gitu ya. Jika kita mau menanyakan sesuatu yang pasti gitu ya, kita sebaiknya membuat bentuk pertanyaannya structure ya, sudah jelas jawabannya apa. Jadi sudah kita berikan slot untuk mengisi jawaban, misalnya mengisi titik-titik atau memilih ya, atau melingkari salah satu jawabannya dianggap benar. Itu structured question. Kemudian unstructured question ya, itu adalah jenis format yang dimana responden itu dengan bebas mengisi, misalnya saran atau komentar gitu ya. Nah, ini bisa diisi, bisa enggak, bisa panjang, bisa pendek, tergantung respondennya ya ingin menuangkan apa. Nah, unstructured ini punya beberapa kelemahan, terutama untuk masyarakat kita yang tidak biasa menggambarkan situasi, feelingsnya dan sebagainya ya. Jadi cenderung cocok untuk masyarakat kita memang kuesioner yang terstruktur ya. Kemudian aspek yang keempat adalah cara menyusun kalimatnya ya. Jadi pastikan kita harus membaca, kalau perlu tanyakan kepada
expert dalam hal ini orang yang terbiasa gitu ya, atau setelah kita jadi pertanyaan itu tanyakan pada salah satu kandidat responden gitu ya, karena kita sering membuat pertanyaan kalimat itu dari perspektif kita sebagai tenaga kesehatan, bukan perspektif responden sebagai orang awam ya. Jadi pastikan apakah pertanyaan itu bisa dipahami ya, apakah bisa menimbulkan asumsi, kemudian yang dimaksud ini kapan gitu, time frame-nya jelas gitu ya. Contoh, antibiotik apa yang pernah Anda gunakan, nah itu nggak jelas time frame-nya, tapi dalam 1 bulan terakhir antibiotik apa yang pernah Anda gunakan, itu lebih time frame-nya spesifik. Kemudian how personal is wording, jadi apakah pertanyaan ini cukup personal atau terlalu menggali hal-hal yang bersifat sensitif atau ya privacy individu gitu ya. Jadi bagi contoh misalnya ya, bagi para orang-orang di negara maju, pertanyaan tentang usia, kemudian pendapatan itu hal yang sensitif sehingga memang tidak mudah menggali. Jadi biasanya bentuknya pilihannya, jawabannya pada pilihan-pilihan gitu ya, bukan mengisi gitu ya. Itu tentang hal-hal yang personal. Kemudian apakah kata-kata itu cukup langsung menuju pertanyaan yang kita maksud gitu ya. Ya, gitu ya. Karena dengan bentuk pertanyaan yang baik dan pilihan jawaban yang mengakomodasi ya, real fact, fakta yang ada, itu lead to great research success. Kita akan betul-betul bisa menggali problem yang sesungguhnya yang ada di masyarakat. Karena memang itu sesungguhnya fungsi kuesioner adalah untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kita sampai pada hal-hal yang harus dipertimbangkan ya. Pada praktiknya kita nanti akan membuat pertanyaan harus mulai dari pertanyaan yang mudah, pertanyaan yang tidak terlalu mengintervensi, pertanyaan yang membuat responden itu tidak enggan untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Jadi mulai dari yang mudah baru kemudian yang lain-lain. Oleh karena itu di kita sering ya pertanyaan itu dimulai dari pertanyaan umur, alamat seperti itu, kemudian pengetahuan, kemudian sikapnya, kemudian mungkin perilaku baru ya. Perilaku itu lebih sulit, apakah saya begini, apakah saya begitu gitu ya. Nah itu konsideran pertama. Kemudian jangan pernah memulai pertanyaan itu dengan open ended. Kalau pasien atau responden itu diminta langsung membuat berikan komen Anda, itu nggak pas ya. Mestinya kita gali dulu ya wawasan dia, pengetahuan dia gitu ya. Nah, untuk demografi gunakan chronological order, gunakan urutan ya, mulai dari nama, alamat ya, usia, kemudian masuk ke pendidikan terakhir, baru masuk ke pekerjaan, masuk ke pendapatan, baru kemudian pengalaman menggunakan obat misalnya ya. Kemudian ketika kita akan membuat topik-topik, use transition, gunakan subbab atau untuk memudahkan dia bahwa oh saya akan ditanya tentang pengetahuan ini ya, kemudian masuk bab kedua saya akan ditanya tentang sikap gitu ya, oh bab ketiga saya akan ditanya tentang sumber informasi gitu ya. Nah itu topik-topik yang membantu responden untuk mengidentifikasi sehingga dia bisa memberikan jawaban yang tepat ya sesuai dengan topiknya. Jangan mencampur satu topik dengan topik lainnya pada satu kelompok ya. Oleh karena itu kita perlu membuat section 1 atau bagian 1, bagian 2, bagian 3 gitu ya. Kalaupun tentang pengetahuan,
Pengetahuan itu pun dibagi dalam beberapa domain, misalnya domain tentang definisi, domain tentang gejala dan penyebab, domain tentang cara penularan, domain tentang cara pengobatan. Nah, itu kita harus ada subtopik-subtopik sehingga tidak mix, tidak campur, ya. Kemudian reduce response set, ya. Nah, itu kita minta responden itu memang kita buat respon jawabannya itu sesederhana mungkin gitu ya. Kalau pengetahuan tidak perlu multiple choice question, pilihannya A, B, C, D, E gitu ya. Kita mungkin untuk masyarakat awam cukup benar dan salah itu pun tidak selalu mudah dikerjakan, ya. Respon setnya benar salah saja. Kemudian untuk pertanyaan yang jenis kontingensi atau filter, buat misalnya kalau banyak flowchart, ya. Nanti kita bisa memberikan visualisasi jika memang pertanyaan filter itu banyak atau bertahap sekali gitu ya. Oke. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kuesioner yang tidak saya sampaikan di materi ini adalah isu tentang reliabilitas dan validitas dari instrumen itu. Ya, mungkin kalian pernah dengar ya, reliabilitas dan validitas, ya. Sebelum instrumen itu diberikan kepada responden atau langsung diberikan pada masyarakat, perlu diuji dulu reliability dan validity-nya idealnya, ya. Tapi mungkin karena kalian nanti lebih pada latihan, ya, maka reliability dan validity itu nanti menjadi isu yang mungkin tidak kita ajarkan, ya. Tapi mungkin yang perlu diketahui adalah reliabilitas itu adalah pertanyaan itu akan dijawab oleh responden, misalnya waktunya berbeda, itu dia menjawabnya sama, jadi reliable dari waktu ke waktu, ya. Kemudian validitas itu adalah mengukur apa yang kita ukur, ya. Jadi sesuai dengan tujuan pertanyaannya apa gitu ya. Kita pertanyaannya pengetahuan, tapi kok di situ pertanyaan pengetahuannya mungkin tidak muncul malah. Nah, itu berarti validitasnya rendah gitu ya. Ada berbagai metode untuk mengukur reliabilitas dan validitas, ya. Contoh, kalau reliabilitas yang sering kalian pakai itu adalah person correlation. Nah, itu reliabilitas. Ingat, bukan validitas ya, karena masih melihat konsistensi antar pertanyaan. Kemudian Alpha Cronbach, ya, itu juga internal konsistensi. Kemudian yang ketiga yang paling sering digunakan adalah tes retest reliability, ya. Sekarang ditanyakan, 2 minggu lagi ditanyakan lagi, apakah jawabannya sama? Nah, itu tes retest, ya. Kemudian ada agreement, ya, bisa dengan kappa, ya. Agreement kappa atau ICC, interclass correlation, itu juga reliabilitas, ya. Misalnya expert 1 dengan expert 2 apakah setuju, ya. Nah, itu dilihat agreementnya. Kemudian yang validitas, ada validitas construct, ada validitas diskriminan, ada convergent validity. Itu variasi-variasi validitas yang semuanya itu bisa dilakukan gitu ya, dengan berbagai metode gitu ya. Nanti kita bisa melihat beberapa istilah yang digunakan untuk uji validitas instrumen adalah psychometric properties, yaitu berbagai variasi uji validitas yang diperlukan untuk menjamin instrumen ini valid dan reliable gitu ya. Kemudian sampling teknik sampling. Nah, ini yang sering menjadi isu adik-adik mahasiswa ketika mau skripsi, apakah cukup sampel saya dan sebagainya, ya. Itu ada isu tersendiri. Ada buku Lemeshow Sample Size, ya. Itu bisa kita belajar, sangat tergantung pada desain dari studi kita.
apakah studi cross-seksional, apakah studi intervensi. Kemudian kita kalau intervensi effect size-nya berapa, itu menjadi input untuk menentukan sampel size kita berapa. Tapi terkadang misalnya jikalau misalnya jumlah kasusnya sedikit gitu ya, sampel size ini bisa diabaikan atau cukup kita menggunakan rule of thumb ya, seperti patokan umum untuk menghitung sampel size gitu ya, yaitu 10-20% itu sudah cukup. 10-20% dari total populasi gitu ya. Kita punya 1000 penduduk, maka 100 itu sudah cukup ya. Kemudian desain dari riset itu sendiri juga perlu dikuatkan ketika kita mau menjalankan suatu studi ya, mau cross seksional, mau longitudinal, pretest, posttest, nah gitu ya. Misalnya untuk kalian nanti ketika kita tidak mungkin ada edukasi dengan mengumpulkan orang gitu ya, maka desainnya bisa intervensi tapi tidak face to face dengan sosial media dan sebagainya. Kemudian pretest, posttest bisa diberikan jarak waktu dan sebagainya, itu namanya kuasi eksperimen ya. Kalau studi-studi trial dengan kita mengendalikan sampel, kemudian kriteria inklusi yang sangat ketat, ada randomisasi, mungkin masuk ke dalam clinical trial atau randomized control trial ya, itu contoh dari research design. Oke, demikian paparan untuk